Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan tetap semangat ya. Kembali lagi dengan saya, Sali Rahmawati, di kelas Bahasa Indonesia. Sudah siapkah adik-adik untuk menerima materi hari ini? Sebelum memulai materi pembelajaran kita pada kali ini, kita awali dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sudahkah adik-adik belajar materi pembelajaran minggu kemarin? Dan juga materi pembelajaran hari ini? Jika sudah, kakak pikir kalian sudah siap menerima materi untuk hari ini. Tolong disimak ya. Berikut kompetensi dasar yang dipelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang dengan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu tujuan pembelajarannya, yaitu fokus penguatan pendidikan karakternya, yaitu ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Nah, benar sekali. Nah, mari kita masuk pada materi. Tapi sebelum masuk pada materi, kakak akan berikan satu contoh untuk adik-adik. Adakah yang tahu apa itu dampak globalisasi? Jika belum, tolong disimak ya pidato yang disampaikan oleh teks berikut. Simak dan pahami dengan kelompok kalian. Karena setelah contoh dan materi yang akan berlangsung nanti, di akhir materi akan ada tugas seperti biasa. Dengan durasi yang sama, yaitu 10 menit. Selamat belajar dan berdiskusi dengan kelompok. Kita mulai materinya ya. Materi kita yaitu tentang struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi adalah berbagai unsur atau bagian yang membangun teks persuasi. Tim Kemdikbud pada 2017 halaman 186 memaparkan bahwa struktur teks persuasi terdiri dari yang pertama, pengenalan isu, yaitu pengantar umum atau penyampaian masalah yang menjadi dasar teks. Yang kedua, rangkaian argumen, yakni sejumlah pendapat atau argumen yang terkait dengan isu yang telah diperkenalkan sebelumnya. Bagian ini juga biasanya diperkuat oleh pengungkapan fakta untuk menyokong pendapat atau argumen yang disajikan. Yang ketiga, ajakan-ajakan, yang merupakan inti dari teks yang memberikan dorongan kepada pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu baik secara tersirat maupun tersurat. Yang terakhir yaitu penegasan kembali, yakni menegaskan kembali inti pernyataan, fakta, dan ajakan yang sebelumnya telah dipaparkan melalui simpulan dan rangkuman untuk memastikan bahwa persuasi telah tersampaikan dan dapat diingat
lalu mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk benar-benar mengikutinya. Materi selanjutnya yaitu tentang komponen detail bagian pada struktur teks persuasi. Bagian pertama yaitu judul, yang kedua alinea pembuka atau lead, yang ketiga alinea penjelas atau batang tubuh, yang keempat alinea penutup, dan kelima syarat-syarat penyusunan. Bagian detail teks persuasi lainnya yaitu yang pertama pernyataan yang berupa bujukan, yang kedua kata ganti orang, yang ketiga istilah teknis, yang keempat konjungsi, yang kelima kata kerja mental, yang keenam perujukan. Materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Tim Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa ciri bahasa atau kaidah kebahasaan teks persuasi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya, jika teks berkenaan dengan permasalahan remaja, maka persuasi akan menggunakan kata internet, narkoba, dan reproduksi. Yang kedua, menggunakan kata-kata penghubung argumentatif seperti sebab, karena, jika, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Yang ketiga, untuk membuat penulis seolah-olah berada di pihak yang sama dengan pembaca dan sepakat sehingga lebih terbujuk oleh penulis. Biasanya teks menggunakan kata ganti kita. Contohnya kalimat, kita harus berjuang bersama melawan permasalahan ini. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental seperti memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang kelima, menggunakan kata-kata perujukan dalam pemaparan fakta seperti berdasarkan itu merujuk pada pendapat. Yang keenam, menggunakan kata kerja imperatif seperti penting, harus, sepantasnya, jadikanlah. Prosedur pada teks persuasi kali ini yaitu yang pertama yaitu membuat kerangka tulis. Kerangka tulis akan mengembangkan kalimat-kalimat utama menjadi sebuah paragraf dalam teks persuasi. Kerangka teks disebut secara garis besar sesuai kebutuhan penulis. Kerangka teks terdiri dari topik, gagasan utama, dan gagasan pendukung. Yang kedua, menulis teks persuasi secara benar, seperti menentukan tema atau topik karangkan. Yang kedua, menentukan tujuan yang mendasari peristiwa atau masalah yang diceritakan. Yang berikutnya, mengumpulkan data yang mendukung keseluruhan cerita dapat diperoleh dari pengalaman atau pengamatan di sekitar kita. Yang keempat, membuat karangan-karangan. Karangan-karangan dapat disusun berdasarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu atau sebab akibat. Yang kelima, mengembangkan karangan-karangan menjadi karangan yang menarik. Yang terakhir, membuat judul karangan. Poin selanjutnya yaitu mengidentifikasi pernyataan bujukan, kata ganti orang, dan penggunaan konjungsi. Selanjutnya, mengidentifikasi istilah teknis. Istilah teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus sehingga tidak ada di kamus umum. Yang terakhir dari prosedur teks persuasi yaitu mengeksplorasi kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita ya adik-adik. Nah, bagus. Mari kita lanjut ke soal-soal. Tentunya masih dalam kelompok ya. Kerjakan sesuai panduan soal dan materi yang sudah kakak berikan tadi. Selamat mengerjakan soal ya adik-adik. Tolong yang teliti. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini.
Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan belajar di rumah, agar di pertemuan selanjutnya kalian lebih siap menerima materi. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.